Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Tat. baik. Suara dan layar terlihat jelas Pak, tidak Pak? Jelas Zai. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu as-sabi'atu wal arba'una. Hikmah yang ke-7 dan 47. La tata'adza niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu. Jangan melewati apa niat. La tata'adza. Jangan melewati apa niyatu himmatika. Niatan dari cita keinginan luhurmu, cita-citamu ila ghairihi, melewati selain pada Allah. Nah, tujuan luhur niatnya cita-cita itu jangan sampai bukan cita-cita pada selain Allah, ya harus pada Allah. Kalau karimu, maka yang maha mulia sifatnya Allah, apa asma'nya Allah, la tatakhattahul amalu, tidak terlewati, tidak terjangkai, terlompati padanya pada Al-Karim apa al-amalu, angan-angan belaka. Jadi kalau hanya angan-angan tanpa niat yang kuat menuju ke Allah, sedangkan niatnya untuk selain Allah, ya Allah itu bagaikan dilompati saja. Ya, sulit untuk usul kepada Allah. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi yarhamuhullah, la tata'adda, la tata'adda amat niyatu himmatika ayyuhas saliku, wahai orang yang berjalan menuju Allah. Tadi sudah diterjemah. Jadi jangan melewati apa niat, tujuan tinggimu, tujuan cita-cita tinggimu ila ghairi, pada selain Allah. Bi anta tawajjah, umpamanya atau misalnya engkau menghadap ila ghairihi, pada selain Allah, litahsili hajatika, untuk menggapai kebutuhanmu. Bal utlub, akan tetapi mintalah engkau hawaijaka, kebutuhan-kebutuhanmu, minhu, kepada Allah, jangan selain pada Allah. Ini maksudnya niatu himatika, contohnya hajat gitu ya. Fal karimu, maka yang maha mulia, la tatakhatul amalu, tidak terlewati atau terlompati olehnya apa al amalu, angan-angan belaka. Di aksinya seperti butuh itu malahan yang mempengaruhi iman. Kita butuh pada siapa? Maka Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas, tanda kita hanya ibadah pada Allah semata, ya butuh kita pada Allah, karena manusia itu sifatnya manusia yang sosial, butuh. Maka kehidupan manusia tak lepas dari butuh. Nah, kok kebutuhan dia itu selain pada Allah, berarti terlepaslah hatinya selain kepada Allah. Itu, maka kalau sudah hidupnya bukan selain pada Allah, itu tauhidnya bahaya. Maka di sini ditekankan pada butuh.
Falhimatu al-aliyatu maka cita-cita atau tujuan yang al-aliyatu yang tinggi. Ta'nafu itu terhalang. Apa himmah aliyah min rafi hawaijika sebab melaporkan atau menyodorkan kebutuhan keinginan yang tinggi itu, cita-cita atau keinginan kehendak yang tinggi yang bagus itu dilaporkan, disodorkan ila ghairi karimin pada yang bukan yang maha mulia, yaitu makhluk. Butuh proposalnya ke makhluk, yaitu proposal ke ghairi karim, pada yang enggak maha mulia. Wala karima alal haqiqati illallah, dan tidak ada yang bisa disebut maha mulia. Karim ini bisa diterjemah maha dermawan, gitu aja. Karena ini urusannya dengan beri kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Ya, maknanya banyak sekali karim itu ya, diantaranya dermawan. Ini urusannya kebutuhan ya, dermawan itu aja. Wala karimah, dan tidak ada yang maha dermawan. Mulia karena dermawan, diantaranya gitu. Alal hakikati, secara hakikat atau secara nyata esensi ilallahu, kecuali hanya Allah semata yang mampu menyandang nama Al-Karim. Idil karimu waladhi qadara apa. Sifat daripada Al-Karim, idil karimu, karena yang bersifat maha dermawan, maha mulia. Buaya itu Al-Karim itu alladzi, yaitu yang tidak qadara, ketika diberi kekuasaan, kemampuan, apa dia mengampuni yang lemah. Wa idza wa'ada, dan ketika ia Al-Karim ini ketika sumpah janji, wa aufa, maka menepati janji. Iya, yaitu Al-Karim. Ciri-cirinya ini sifatnya begitu. Wa idza dan ketika dia memberi orang yang Al-Karim ini, bukan orang ya, pokoknya Al-Karim gitu aja. Ini mau menerangkan sifatnya Allah. Zada, maka melebihi, memberi kelebihan, nggak dipas, minta 1 kilo dikasih 1 kilo. Alama intahar roja'u, sampai apa yang habis, apa pengharapan, sudah yang diharapkan. Mintanya segini, tapi hatinya mintanya 1 kilo, hatinya bilang 2 kilo. Diberi 2 kilo sesuai harapan, sampai gak ada harapan lagi, habis benar-benar. Itu tandanya dia layak menyandang Asma Al-Karim. Ya Allah semata yang mampu kayak gitu. Selanjutnya, walayu bali, dan tidak mempedulikan siapa dia, Al-Karim, Allah. Kam'a, atau berapa banyak ia memberi, ya Allah maha dermawan. Walaliman atau, dan tidak peduli lagi pada siapa, liman atau dia memberi, ya Allah. Yang peduli orang kafir pun memusuhi Allah diberi rizki. Wa idza dufiya, ini dufiya. Ketika
dikerasi atau dilukai, dikerasi, bejufia begitu, dijauhi, sofa wal jafa. Ketika dijauhi ataba, maka Allah marah dengan cara halus. Biar ingat, wa maktaso, dan apa yang sampai puncaknya, maksudnya sampai tak terhingga, sampai habis, mau terangkan pakai apa lagi, sudah sampai habis, sampai puncaknya penjelasan sudah nggak bisa mendefinisikan lagi. Wala yudayyi'u man ladza bihi, dan tidak menyia-nyiakan siapa al-karim, yaitu Allah, man pada orang ladza yang minta, yang meminta tolong siapa orang tersebut pada al-karim atau Allah wal tajad, dan mengungsi padanya. Allah nggak menyia-nyiakan. Wala yugnihi anil wasaili, dan tidak membutuhkan, wala yugnihi, dan tidak membutuhkan siapa al-karim pada orang, pada man anil wasaili, dari perantara-perantara wasufai, dan penolong-penolong, ahli syafaat-syafaat. Jadi Allah nggak butuh perantara-perantara kalau memberi, kalau menghendaki, sudah nggak butuh perantara. Ngapain perantara? Kok ada malaikat sebagai perantara? Sebetulnya Allah berkehendak. Kalau nggak berkehendak, ya bisa saja wasyufa'ai, dan penolong-penolong. Nggak butuh Allah itu, kecuali Allah menghendaki. Wadhihi sifatu, dan sifat-sifat ini la yastahiquha, tidak layak, tidak berhak. La yastahiquha, tidak berhak pada hadis sifat. Ini kembalinya seperti itu. Hakikatan, secara hakikat, hakiki, kenyataannya, ilahu, failnya daripada stahiku, melainkan yang berhak sifat ini disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dermawan, maha dermawan, mulia dengan kedermawaan. Bayam bagi, maka dengan sifat seperti itu, bayam bagi, maka seharusnya yogianya ala tatakatahu amalul mu'amilin, tidak selayaknya melewatkan kepada Allah apa amalul mu'amilin, angan-angannya, keinginan-keinginannya orang yang berangan-angan, tidak melewatkan, malah menuju angan-angan dan keinginan hajatnya ila ghairi, pada selain Allah. Ya wis, kalau sudah tahu Allah maha dermawan, ya ke Allah, layaknya Allah jangan dilewati. Wa'lam, dan ketahuilah anna tolaba minal khalqi, sesungguhnya meminta minal khalqi, dari makhluk, al munafi, yang menghilangkan lil ubudiyati, pada sifat kehambaan. Maksudnya gimana? Apakah kita nggak boleh minta tolong manusia gitu? Boleh. Jadi sifat kehambaan kita kan mengaku hambanya Allah,
Batas apa batasannya kita itu boleh meminta makhluk biar tidak menghilangkan sifat kehambaan kita Allah Rabb kita Rububiyah. Wa at-talabu yaitu tolak yang tidak, permintaan yang tidak sampai menghilangkan sifat ubudiyah yang boleh minta pada makhluk. Dua, itu atau labu minta minhum dari makhluk ala wajil iktimati alaikin. Nah, apa namanya yang menafikan ubudiyah adalah yang dilarang ini ya. Kedua atau labu yaitu yang dilarang minta pada makhluk minhum dari makhluk atau labu minta minhum dari makhluk ala wajil iktimati dengan jalan meyakini alaihim pada makhluk. Kalau meyakini makhluk yang memberi kebutuhan kita, itu berarti salah satu sifat ubudiyah kita, kita hanya menghamba pada Allah, tidak menyembah atau kita tidak diperbudak oleh makhluk. Ya kalau kita nggak yakin itu yang memberi, ya nggak masalah. Tapi kalau yakin yang memberi kayak kalau nggak bekerja di sini, siapa yang mencukupi rezeki saya? Allah. Masa bosnya yang mencukupi? Ya. Itu kan sudah meyakini bosnya yang mencukupi. Itu repot. Itu batasannya ya. Selanjutnya, wal istinadi dan bersandar hatinya ilaihim pada makhluk. Bukan pada Allah, itu ayat. Wal ghaflati dan lalai ketika fi khaliq talabi ketika minta makhluk lalai anilah dari Allah yang hakikatnya memberi dia makhluk hanya dibuat perantara atas izin Allah. Nah, jadi dalam surat dalam ayat kursi itu juga man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man di situ fasir banyak yang mengartikan menafi. Tiada yang bisa menolong, memberi syafaat. Di sisi Allah, menurut Allah, ilabid nih kecuali atas izin Allah. Jadi itu ayat tauhid. Rata-rata kan ayat-ayat yang ditakuti setan, ditakuti jin, itu ayat-ayat tauhid rata-rata. Kulhu, ayat kursi, apalagi ayat kursi di dalam surat Al-Baqarah. Terus Falak, Tunas itu kan tauhid semua. Amat tolabu minhum, adapun minta minhum kepada manusia atau makhluklah min haitsu kaunihim asbaban. Dari segi kondisi mereka itu hanya asbaban sebagai sebab wawasa itu dan hanya perantara. Disertai mal itimadi finailil matlub, disertai keyakinan finailil matlubi dalam meraih apa yang diminta itu atas Allah, izin Allah semata, atas kekuasaan Allah. Nggak apa-apa kalau begitu. Nah, banyak sebab saja. Terus wa ru'yati annahul mu'ti. Sesuai keyakinan dalam meraih yang diminta itu atas kekuasaan Allah.
dan disertai pula dengan melihat gitu ya, berarti ini waru'yati annahu, dan melihat bahwa sesungguhnya Allah al-mu'ti itu yang memberi. Waru'yatin annahu gitu aja, dan melihat ke ma'al iktimati gitu aja. Anahu, bahwasanya sungguhnya Allah al-mu'ti yang memberi, falaisa munafian lil ubudiyati, maka yang demikian keyakinan bahwa Allah itu makhluk itu hanya sebagai sebab wasilah saja, maka laisa munafian itu tidak menafikan, meniadakan lil ubudiyati pada sifat kehambaan. Berarti kita hanya tunduk pada Allah, tidak tunduk pada makhluk. Jadi yang dinilai hati berarti ya. Fisiknya boleh minta tolong pada Allah, tapi hatinya nggak boleh tunduk, mengetor pada makhluk itu. Al-hikmatus saminatu wal arba'un, hikmah yang ke-8 dan 40. Ini agak panjang, nanti langsung bawahnya aja. Qala Sarqawi yarhamuhullah, la tarfa'anna, jangan kau menyodorkan, mengangkat, sungguh jangan kau mengangkat ayat murid, wahai orang yang ingin menuju Allah, ila ghairihi, pada selain Allah, yaitu pada makhluk, hajatan, menyodorkan, mengangkat hajatan, kebutuhan. Fakotan maksudnya kebutuhan, kefikiran, butuh, au nasiratan, atau cobaan, atau bala, cobaan, nasalat yang turun, apa nasilah jika padamu, pengen dihilangkan, jangan sampai minta kepada selain Allah. La tatawajjah fi zawali hajang, maksudnya la tatawajjah, jangan kau menghadapkan dirimu fi zawaliya, dalam menyelesaikan hajat, menunaikan hajat itu tadi, ila ghairi, pada selain Allah, wa tatlubu minhu, dan watatlubu, dan engkau meminta, minhu, dari minhu, dari selain Allah, ayar faha, untuk menunaikan siapa selain Allah pada kebutuhan angka, dari kebutuhanmu. Tidak bisa makhluk secara hakiki ya, itu tidak bisa menolong kita. Fa'inatil kalfakota, maka sungguhnya kefikiran itu, awin nasilata, atau cobaan itu, hakikatnya itu, huwa Allah muriduha, itu yang mendatangkan itu, alaika, padamu, mendatangkan fakot nasilah. Aimun zilua, maksudnya Allah yang menurunkan fikir dan bala itu tadi bika padamu. Fakaifa yarfa'u, bagaimana bisa menghilangkan siapa ghairuhu, selain Allah, sedangkan makana huwalahu wadi'an, tiada siapa Allah ini mah jadi maf'ul bih-nya daripada, jadi maf'ul bih daripada yarfa'u. Bagaimana bisa memenuhi atau menghilangkan
memenuhi kebutuhan siapa ghairuhu selain Allah pada kebutuhan atau sesuatu. Karena yang ada siapa Allah wa ya Allah lahu pada atau kebutuhan itu wabian Allah yang menciptakan kebutuhan itu. Ya meskipun raja bos semuanya masalah itu Allah yang menciptakan, mereka tidak menciptakan solusi, yang menciptakan Allah juga, mereka tidak ikut-ikut ciptakan. Maka mana mungkin menurut beliau ini, mana mungkin, ya memang benar, mana mungkin mereka bisa untuk menyelesaikan secara hakikat, dan mereka nggak tahu pembuatannya solusi, nggak tahu pembuatannya masalah. Mereka hanya berdasarkan apa yang biasa mereka lakukan atau mereka menebak mungkin ini bisa seperti dokter, dan itu berdasarkan kebiasaan. Oh, kebiasaan eksperimen kan meneliti itu kebiasaan ini berarti penyakit ini obatnya ini. Nah, kalau takdir nggak sembuh ya nggak sembuh, diobati kayak apa kalau begitu nggak ada dokter sakit. Karena yang menciptakan penyakit hakikatnya bukan dokter, dan yang menciptakan obat hakikatnya bukan dokter juga. Idwal ghalibu, karenanya Allah al-ghalibu itu yang menguasai, menang menguasai alladzi la yaghlibu syai'un, yang tidak bisa terkalahkan padanya apa syai'un, sesuatu, tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan Allah. Waidon, dan juga man lam yastati ay yar man lam yastati al yarfa ayarfa hajatan an nafsihi tidak nasarat bihi. Barang siapa man lam yastati tidak mampu ayarfa memenuhi hajat orang tersebut, hajatan kebutuhan an nafsi dari dirinya sendiri, kadang masih tidak bisa memenuhi, sekalipun raja maupun bos kadang ada suatu yang diinginkan masih nggak terpenuhi. Itu sifatnya manusia. Kalau terpenuhi semuanya nggak mungkin. Idza nazarat, ketika turun apa hajabi padanya ada orang itu, dia sendiri pengen itu, nggak semua 100% terpenuhi, sekalipun kaya raya. Kaifa yastati'u, seperti orang kaya pengen nggak sakit ya. Pada akhirnya nggak sakit-sakitnya orang Fir'aun, ya akhirnya matinya sakit di Laut Merah juga. Pakai yastati'u ayakuna laha an ghairihi rafi'an. Bagaimana bisa ayakuna laha, ada orang tersebut laha pada suatu kebutuhan an ghairi dari yang lain, rafi'an, dia bisa memenuhi. Kalau dia bisa memenuhi kebutuhan orang lain, dia sendiri pada dasarnya masih sering kebutuhannya nggak tercapai. Kayak stahilu maka mustahil. Ya. Apa dalika, memenuhi kebutuhan itu mustahil. Raful hajah. Li subuti aji, karena tetapnya sifat lemahnya orang tersebut, makhluk, wadofi, dan lemahnya orang tersebut. Wahasiluhu, intinya dari kalam penulis di sini itu Syekh Ahmad bin Athaillah ini, intinya bagaimana sih hikmah ini? Jadi kata-kata hasiluhu ini sering muncul di kitab terjemah, dan hasilnya apa dari masalah tersebut. Nah, itu nggak cocok. Yang cocok adalah intinya, kesimpulan. Dengan kata-kata hasilu ini kayak bahasa ya. Menghikam
dan karya-karya Syekh Ibnu Athaillah banyak mengandung unsur-unsur sastra yang ya tinggi lah, ya lumayan tinggi, sehingga yang mempelajari kalau pemula biasanya bingung. Ya. Wasiluhu, dan intinya daripada kalam musonef atau penulis, ucapannya penulis di hikmah ini, anal marfu'a ilaihi lahu hawaiju, bahwasanya yang dilapuri atau yang dimintai hajat itu, yang dilapuri hajat, yang diberi, yang dimintai proposal, ya, apa siapa ilahi al orang tersebut, lahu hawaiju, dia sendiri punya kebutuhan, lam yatawassal, yang tidak tercapai orang tersebut ilaiha, pada kebutuhannya sendiri sebelum bisa mencukupi. Ya, kebutuhan orang itu kan pengen yang enak-enak terus, nggak pengen sakit, nggak pengen rugi, nggak pengen kalau bisnis nggak pengen rugi, nggak pengen kalau pejabat nggak pengen jabatannya dicopot. Mana ada pejabat yang selamanya, ya. Jadi akhirnya selama-lamanya ya mati, ya, presiden seumur hidup, ya, di Indonesia saja nggak ada. Nah, kalau mau seumur hidup ya paling mati. Walau karena malikan, walaupun orang tersebut itu adalah malikan, raja sekalipun. Walasaka anna nafsahu ahabu ilaihi min ghairihi, dan tidak bisa diragukan lagi anna nafsahu, bahwa sesungguhnya diri sendirinya raja, ahabu lebih dicintai, itu ahabu lebih dicintai ilaihi bagi raja min ghairi, daripada selain raja. Ya, kalau kebutuhannya sama, pilih mana? Kebutuhan sendiri atau orang lain? Ya raja milih kebutuhan sendiri, umumnya begitu. Ya. Walau kana lahu kudratun, seandainya, maka seandainya lahu bagi raja atau orang, baginya ada kudratun, kemampuan, alanaf ighairi, untuk memberi manfaat kepada yang lain, menolong yang lain, linaf, ya, pastinya kalau secara hakikat, ya, secara hakikat, la nafi'ah, pastinya, oh, la nafa'a, pastinya bermanfaat atau bisa lah. La nafa'a, pastinya, maka pastinya bisa atau bermanfaat dia nafsahu bagi dirinya sendiri dahulu. Ternyata dirinya sendiri banyak yang nggak bisa juga dipenuhi palasima, maka wajib dia apa suhu, wajib apa punya sifat lemah orang tersebut, anak igoirihi, dari memberi manfaat pada selainnya. Dia jauh dirinya sendiri nggak bisa memenuhi kebutuhan dia, maka otomatis secara logika dia punya kelemahan. Ya, kelemahan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Tidak maha paripurna. Idma ba'dal aksi an-naf'in nafsi ajisun. Karena apa yang setelah lemah, an-naf'in nafsi, dari memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Dirinya sendiri masih nggak bisa untuk memenuhi kebutuhannya, tetap dia namanya ajizun. Itu disebut lemah orang tersebut. Logikanya begitu. Fayakunu min kilatil akli, maka ada min kilatil akli itu
karena kurangnya akal. Apa ta'allukuka, bergantungnya engkau dalam fi hajatika menyelesaikan kebutuhanmu biman huwa muhtajun, pada seorang huwa yang orang tersebut muhtajun butuh, punya sifat butuh, luka semisal denganmu, masih dia kebutuhannya tidak tercukupi. Itu kan namanya tidak mencari solusi yang tidak tepat. Ya, solusi yang tepat ya kepada Allah. Nah, ini menjelaskan tentang suatu penghalang hati kita untuk ikhlas hanya semata-mata kita secara fisik. Ubudiyah nyembah hanya kepada Allah semata, bukan pada yang lain. Salah hati gantungan kita hanya kepada Allah. Penghalangnya diantaranya ya ini, kita punya keyakinan makhluk bisa memberi manfaat pada kita. Ada yang ditanyakan? Dan ditanyakan Bapak-bapak? Pak Asbi, Pak Febri, Pak Eko, Pak Akbar, Pak Abdul Malik. Ya, kalau tidak ada, saya ingin menginformasikan untuk Sabtu depan nampaknya kami ya full kegiatan, sehingga mau kami ganti hari lain masih belum bisa juga ternyata. Ya sudah, berarti untuk Sabtu depan untuk Sarah Hikam ini kita liburkan dahulu. Ya. Demikian, saya kira diganti insya Allah ya berarti Sabtu-Sabtunya lagi ya. Kalau begitu. Demikian, kalau tidak ada yang ditanyakan, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terus sampai Yai. Sama-sama. Terima kasih, Yai. Sama-sama.